Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi kita belajar PJJ Pramuka dan materi kali ini adalah tentang seragam dan tanda pengenal. Tanda pengenal itu apa? Tanda pengenal adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh seorang pramuka ataupun yang dipasang dalam seragam. Yang dikenakan misalnya topi, dasi, sedangkan yang di seragam berupa atribut atau badge. Nah, untuk apa kita belajar tanda pengenal ini? Tujuannya adalah untuk mengetahui nama tanda pengenal tersebut. Jadi adik-adik memasang, jadi bukan sekedar masang tapi tidak mengetahui. Kemudian juga mengetahui fungsinya ya, karena setiap tanda pengenal itu punya fungsi masing-masing. Dan mengetahui cara memasangnya agar tidak terjadi kekeliruan, maka kita perlu belajar tanda pengenal. Dan tanda pengenal ini dikhususkan untuk golongan pramuka penggalang. Yang pertama adalah baju seragam penggalang. Warnanya adalah coklat muda. Nah, di sini ada dua. Ini adalah seragam yang umum. Dan ini adalah muslim. Perbedaannya hanya lengannya saja panjang ya. Nah, seragam penggalang ini sangat berbeda dengan seragam siaga. Ya, kalau siaga ada strip warna coklat di lengan dan di saku bawah ya. Kalau di sini tidak ada sama sekali. Kemudian ciri lainnya adalah kancingnya dari awal sampai akhir, jadi full ya. Kalau siaga seperempat. Dan sakunya itu saku tempel berada di atas ya, kalau siaga di bawah, kalau penggalang di atas. Kemudian ada lidah bahu. Putra putri seragamnya sama. Berikut adalah celana atau rok penggalang. Nah, warnanya adalah coklat tua. Untuk penggalang putri berbentuk kulot ya, seperti ini yang untuk muslim dan ini yang untuk umum ya. Jadi kalau yang muslim panjang, umum itu pendek. Begitu juga yang putra, yang muslim celana panjang, sedangkan yang umum adalah celana pendek. Ciri-cirinya tuh banyak saku tempel ya di kiri kanan. Tanda pengenal dibagi 5 kelompok ya. Yang pertama tanda umum, kedua tanda satuan, 3 tanda jabatan, 4 kecakapan dan 5 kehormatan. Ya, berikut adalah tanda umum. Tanda umum itu apa saja? Yang pertama adalah topi penggalang ya. Nah, kita harus tahu topi putra dan putri berbeda. Nah, topi putra berbentuk baret seperti ini ya, baret. Kemudian topi putri berbentuk topi boni berbahan leken ya, ini leken ya, karena di pasaran ada juga yang berbahan jaring ya. Kemudian tanda topinya atau tatop segi 8 ya, seperti ini kita lihat, ini tanda topinya segi 8 berwarna merah. Sedangkan untuk putri berbentuk lingkaran berwarna merah juga ya. Jadi putra putri topinya berbeda. Selanjutnya yang termasuk tanda umum lain adalah tanda pelantikan. Nah, kita lihat ya. Di sini ada dua baju, putra dan putri ya. Saya gunakan saja yang lengan pendek ya. Nah, tanda pelantikan untuk putra berbentuk belah ketupat ya. Dipasang di mana nih ya? Nah, pasangnya adalah di saku baju kiri di sini ya. Sedangkan ini ya, tanda pelantikan putri berbentuk lingkaran. Dipasang di ujung kerah sebelah kiri ya, di sini. Nah, tanda umum lainnya adalah tanda wosem. Nah, tanda wosem itu adalah tanda pandu dunia ya. Inilah yang menyatukan pandu-pandu atau pramuka sedunia, tanda ini. Namanya tanda wosem. Nah, putra dan putri juga berbentuk beda dan cara pemasangannya berbeda. Untuk putra bentuknya adalah bujur sangkar ya, sama sisi semuanya. Dipasang di mana? Ya, dipasang di atas saku kanan. Dipasang di atas saku sebelah kanan seperti ini. Oke. Lanjut, tanda umum lain adalah dasi pramuka. Nah, dasi pramuka atau ada yang bilang setengah leher, atau juga ada yang bilang hasduk, ada juga yang bilang kacu. Untuk penggalang, ukurannya antara 100 sampai 120 cm. Jadi disesuaikan dengan tinggi badan kalian ya. Jangan terlalu pendek dan juga jangan terlalu panjang. Tanda umum berikut adalah papan nama atau nama anggota ya. Ini ada 2. Nah, dipasang di mana? Untuk putra dan putri sama, yaitu di atas saku sebelah kanan ya. Begitu juga putri dipasang di atas saku sebelah kanan. Ya, berikutnya kelompok tanda satuan.
Yang pertama itu adalah lencana daerah. Nah, lencana daerah ini berfungsi untuk mengetahui di provinsi mana sekolah atau gugus depan tersebut berada. Misalnya anggota pramuka itu tinggal di Jakarta, maka lencana daerahnya adalah DKI Jakarta. Kemudian misalnya sekolah atau gugus depannya berada di wilayah Ciledug, maka kuartir daerahnya adalah Banten, dan seterusnya. Lencana daerah itu dipasang di bawah lengan kanan di sini nih ya, di bawah lengan kanan. Kemudian tanda wilayah. Kalau tanda wilayah itu menyatakan di mana kota madya, misalnya tinggal di Kebayoran Lama, maka otomatis tanda wilayahnya adalah Jakarta Selatan. Kemudian kalau misalnya sekolahnya berada di lingkungan Ciracas, maka otomatis di sini Jakarta Timur. Nah, dipasang di lengan kanan di sini, paling atas ya. Yang berikutnya adalah nomor gugus depan. Nah, nomor gugus depan itu setiap sekolah berbeda-beda ya. Jadi adik-adik kalau ingin membuat nomor gugus depan, tanya terlebih dahulu ke sekolah nomor berapa. Dan nomor gugus depan juga dibagi dua, ada yang putra, ada yang putri. Apabila nomor akhirnya ganjil, maka itu untuk putra. Sedangkan genap untuk putri. Misalnya di sini, ini 061 berarti putra ya, nomor gugus depan. Nah, dipasang di tengah di sini. Jadi urutannya, yang pertama yang paling atas adalah tanda wilayah, kemudian nomor gugus depan, dan lencana daerah atau tanda kuartir daerah. Berikutnya adalah tanda regu. Nah, tanda regu itu dipasang di lengan kiri paling atas. Ya, di sini ya, di lengan kiri bagian atas, ini tanda regu. Nah, tanda regu antara putra dan putri juga berbeda. Untuk putra adalah nama-nama hewan ya. Misalnya regu laba-laba, regu semut ya, regu macan dan sebagainya. Sedangkan putri adalah nama-nama bunga ya, seperti mawar, melati, kemudian teratai dan lain sebagainya. Ya, ini adalah tanda satuan untuk golongan penggalang. Kelompok berikutnya adalah tanda jabatan. Nah, tanda jabatan untuk penggalang terdiri dari wakil pemimpin regu strip 1, pemimpin regu strip 2, dan pratama strip 3. Nah, pratama itu apa? Ya, di dalam penggalang ada yang namanya Dewan Penggalang, yang anggotanya terdiri dari pemimpin dan wakil pemimpin regu. Nah, ketua Dewan Penggalang itu adalah pratama atau pemimpin regu utama. Jika adik-adik ada yang menjabat salah satu dari jabatan ini, maka sebaiknya tanda ini dipasang. Nah, di mana dipasangnya? Yaitu di saku kanan. Contohnya seperti ini. Tanda pengenal berikutnya adalah tanda kecakapan. Kita lihat. Tanda kecakapan untuk penggalang terdiri dari TKU atau tanda kecakapan umum, pasang di lengan kiri di bawah tanda regu. Nah, TKU di penggalang ini ada 3, yaitu ramu, rakit, terap. Nah, ini didapat melalui ujian terlebih dahulu ya. Jadi jangan langsung asal pasang saja, mengikuti ujian SKU. Setelah lulus, maka dilantik, barulah berhak memasang tanda ini ya. Karena ada beberapa kasus atau kejadian begitu beli baju pramuka sudah ada tanda TKU-nya ya. Kemudian ada yang namanya TKK, tanda kecakapan khusus, dipasang di lengan kanan sebanyak maksimal 5. Jadi kalau TKK ini jumlahnya banyak ya, puluhan. Nah, tapi yang dipasang di baju pramuka hanya 5 ya. Sisanya di mana? Nanti sisanya di selempang. Nah, untuk TKK ini nanti kita ada pembahasan sendiri. Tapi yang kakak perlu sampaikan bahwa untuk mendapatkan TKK, kalian harus menyelesaikan salah satu dari TKU terlebih dahulu. Yang berikutnya adalah Pramuka Garuda. Nah, ini adalah topnya pramuka nih ya. Karena Pramuka Garuda ini syaratnya cukup berat, dipasang, dikalungkan ya. Jadi ini berupa medali ya, seperti medali. Nah, pemasangannya adalah seperti ini. Ini untuk TKK. Di sini 1, 2, 3. Nah, di baliknya ini ada 2, jadi 5 ya. Sedangkan untuk TKU, nah ini kalau strip 1 berarti V1 berarti ramu dipasang di bawah tanda. Berikutnya adalah tanda kehormatan atau penghargaan ya. Nah, ini tanda penghargaan atau kehormatan. Pertama Tiska, tanda ikut serta kegiatan. Nah, biasanya berupa badge ya. Ini diberikan oleh panitia.
Jadi kalau adik-adik mengikuti kegiatan pramuka, selesai biasanya diberikan badge ya. Nah, ini berlakunya 6 bulan, setelah itu dilepas ya. Dipasangnya adalah di atas saku kanan. Yang berikut adalah bintang tahunan, diberikan kepada anggota penggalang yang rajin, aktif, sungguh-sungguh ya dalam mengikuti kegiatan pramuka 1 tahun penuh atau kelipatannya. Nah, ini yang memberikan adalah pembina gugus depan. Ini dipasangnya di atas saku kanan. Kemudian lencana Wiratama diberikan kepada anggota pramuka yang berjasa atas kemanusiaan menyelamatkan sesuatu atau jiwa seorang. Ini berupa pita ya. Nah, kalau berupa pita, pasangnya di atas saku kiri. Ini yang berhak memberikan adalah Kuartir Nasional ya, tentunya atas usulan dari kuartir di bawahnya. Kemudian ini lencana teladan diberikan kepada anggota ya, yang sopan, ramah, tanggung jawab, sabar, menjadi contoh bagi lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, anggota pramuka. Ini juga diberikan oleh kuartir nasional atas usulan dari kuartir di bawahnya. Demikianlah materi tanda pengenal gerakan pramuka, khususnya golongan penggalang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.